Lagi kami hadirkan untuk Anda program acara kajian ilmiah secara langsung. Roja TV, saluran tilawah Al-Quran dan kajian Islam. Atas limpahan karunia dan nikmat yang Allah berikan kepada kita. Dan pada sore hari ini sedikit kita akan membahas tentang fikih zakat fitr dan hari raya. Yang pertama yaitu zakat fitr dulu. Itu zakat berbuka. Bukan zakat fitrah ya. Karena kebiasaan orang Indonesia menyebutnya dengan zakat fitrah. Kita katakan ini sebuah kesalahan. Yang benar zakat fitr, artinya zakat berbuka. Iya. Zakat fitr hukumnya fardu ain atas setiap muslim, baik dia laki-laki maupun wanita, baik dia dewasa maupun anak kecil, baik dia merdeka ataupun hamba sahaya. Dalam hadis Ibnu Umar yang diriwayatkan Imam Bukhari dan Muslim, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Farada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam zakat al-fitr sa'an min tamrin atau sa'an min syair al-abdi wal-hurri wal-dhakari wal-untha wal-saghiri wal-kabiri minal muslimin wa amara biha an tuadda qabla khurujin nasi ila shalah." Rasulullah SAW mewajibkan zakat fitr 1 sa' dari kurma atau 1 sa' dari syair gandum atas hamba sahaya maupun merdeka, laki-laki maupun wanita, anak kecil maupun dewasa dari kalangan kaum muslimin. Dan Rasulullah memerintahkan untuk membayarnya sebelum keluarnya manusia menuju sholat hari raya. Di sini Ibnu Umar mengatakan Rasulullah mewajibkan. Apa hukumnya? Namanya fardu ain, Pak. Bukan fardu kifayah. Zakat fitr berapa? 1 sa'. Berapa 1 sa' itu, Pak? Itu 4 mud. 1 sa' itu 4 mud. Iya. Yang disebutkan sekitar 2,5 kilo. 2,5 apa? Kilo. Kalau liter ya sekitar 3 liter lah. Iya. Berupa kurma atau gandum. Maksudnya kata para ulama yaitu qut al-balad. Makanan pokok di saat itu di zaman Rasulullah SAW. Dan tentunya makanan pokok, Pak, berbeda-beda antara satu negeri dengan negeri yang lain. Kalau di Indonesia makanan pokoknya apa? Beras. Iya. Ada sih yang nggak makan nasi, ada. Tapi jarang, Pak. Orang Indonesia itu kalau belum makan nasi, kayaknya belum makan. Padahal udah makan bakso dua apa? Ya 2 mangkok. Disebut udah makan belum? Belum. Maksudnya belum makan nasi, Pak. Itu menunjukkan bahwa yang dimaksud yaitu makanan pokok. Itu nasi. Kalau di suatu tempat misalnya makanan pokoknya daging, ya daging. Pokoknya intinya adalah qutul balad. Itu makanan pokok. Iya. Ikhwatul Islam saudaraku seiman. Namun terjadi perselisihan para ulama
Apakah penyebutan kurma, gandum yang merupakan makanan pokok itu menunjukkan bahwa yang wajib itu adalah hanya makanan pokok, ataukah boleh diganti dengan harganya? Iya, menjadi dua pendapat ulama. Jumhur ulama, siapa jumhur? Itu pendapat Syafi'iyah, Malikiyah, dan Hanabilah, berpendapat bahwa harus dengan berbentuk makanan. Iya. Kenapa? Karena Rasulullah SAW dalam hadis Ibnu Umar tadi mewajibkan berupa makanan semua. Padahal di zaman Rasulullah SAW ada yang namanya dinar dan dirham. Tapi ternyata Rasulullah SAW tidak menyebutkan itu. Iya. Sehingga kata mereka wajib berupa makanan. Maka Ibnu Qudamah berkata, wala tujzi'ul qimah. Tidak mencukupi qimah, harganya. Artinya kalau kita bayar zakat fitr dengan uang, menurut pendapat jumhur itu tidak sah. Dan itu yang dirojikan oleh Syekh bin Baz, Syekh Utsaimin, demikian pula Lajnah Daimah. Pendapat kedua yaitu pendapat Abu Hanifah, mengatakan boleh dengan uang, dengan harganya. Dan ini pendapat Umar bin Khattab. Demikian pula pendapat Abdullah bin Umar. Demikian pula pendapat Abdullah bin Mas'ud. Demikian pula pendapat Abdullah bin Abbas. Demikian pula pendapat Mu'adz bin Jabal. Ini para sahabat kibar semua ini. Iya. Mereka semua mengatakan boleh. Bahkan Abu Ishaq As-Sabi'i berkata, adraktuhum, aku mendapati para sahabat, hum yu'tuna shadaqata Ramadan ad-darahim biqimati at-ta'am. Kata Abu Ishaq As-Sabi'i, aku mendapati para sahabat, mereka membayar zakat fitr itu dengan dirham sebagai ganti makanan pokok. Dan ini yang dirojikan juga oleh Imam Bukhari dalam sahihnya. Iya. Jadi ini para sahabat sendiri rupanya berbeda pendapat tentang boleh tidak bayar zakat fitr dengan dengan harga. Iya. Tadi sudah kita sebutkan kalau jumhur mengatakan tidak boleh. Kalau Abu Hanifah mengatakan boleh. Ibnu Taimiyah tengah-tengah. Syekhul Islam Taimiyah tengah-tengah. Beliau mengatakan pada asalnya enggak boleh. Iya. Kata beliau, al-adhar fi hadha anna ikhraj al-qimati li ghairi hajatin wala maslahatin rajihah mamnu'un minhu. Pendapat yang paling kuat, kata beliau, mengeluarkan zakat fitr dengan berbentuk uang atau harganya tidak boleh. Ya. Kecuali, kata beliau, indal hajah atau maslahah rajihah. Kecuali kalau ada memang dibutuhkan atau ada maslahat yang lebih besar. Contoh misalnya, ada orang yang memang sangat butuh uang untuk menebus pengobatan. Ya, dia tidak butuh makanan, yang dia butuhkan apa? Uang untuk menebus pengobatan. Maka menurut Ibnu Taimiyah boleh. Karena saat itu memang sangat dibutuhkan. Pada asalnya tidak boleh. Ya, kata Islam saudaraku seiman. Ada sebuah hadis, yaitu hadis Mu'adz bin Jabal, di mana Mu'adz bin Jabal diperintahkan oleh Rasulullah SAW untuk mengambil zakat dari orang Yaman. Di mana Rasulullah bersabda kepada Mu'adz, khudil had
minal hab, wasyah minal ghanam, wal ba'ir minal ibil, wal baqar minal baqar. Ambil zakat biji-bijian berbentuk biji-bijian lagi. Ambil zakat kambing berbentuk kambing lagi. Unta, zakatnya unta lagi. Sapi, zakatnya sapi lagi. Ketika di Yaman, ya, Mu'adz bin Jabal melihat, berijtihad, bahwa mengambil dengan berbentuk pakaian itu lebih bermanfaat. Karena di kota Madinah memang sangat membutuhkan pakaian. Apa kata Mu'adz bin Jabal? Ituni bi'aradi thiyabin khamisin aw labisin fi sadaqah makana syair wa dhurrah. Kalian bayarkan berbentuk pakaian saja, berupa gamis dan yang lainnya sebagai ganti dari biji-bijian. Ya. Kata beliau apa? Karena itu lebih bermanfaat. Ya fa innahu ahwan alaikum wa anfa liman bil Madinah. Karena itu lebih mudah buat kalian dan lebih bermanfaat buat yang ada di kota Madinah. Karena di kota Madinah memang lagi kekurangan pakaian. Ketika pulang ke Madinah, ternyata Rasulullah membenarkan perbuatan siapa? Mu'adz. Ya. Kalau ini di zakat harta, boleh diganti sesuai dengan yang lebih bermanfaat, apalagi di zakat fitr, kata mereka. Sehingga atas dasar itulah Abu Hanifah berpendapat, dan ini pendapat juga para sahabat besar tadi, boleh selama itu yang paling bermanfaat. Wallahu alam, pendapat yang paling tengah-tengah itu pendapat Ibnu Taimiyah, ya, di mana beliau mengumpulkan seluruh pendapat, dan beliau mengatakan bahwa pada asalnya tidak boleh. Namun kalau memang di sana ada kebutuhan atau maslahat yang lebih besar, maka boleh. Wallahu a'lam. Ikhwatul Islam, saudaraku seiman. Kapan waktu wajib zakat fitr? Terjadi ikhtilaf para ulama. Kalau mazhab Syafi'iyah mengatakan waktu wajibnya di malam hari raya. Sedangkan Malikiyah mengatakan waktu wajibnya adalah ketika terbit fajar di hari raya. Ya. Namun terjadi perselisihan, Pak. Kalau itu kan waktu wajib ya, Pak, ya. Tentang waktu boleh. Kalau Syafi'iyah mengatakan boleh mengeluarkan zakat fitr dari awal Ramadan. Abu Hanifah bahkan pendapatnya boleh sebelum Ramadan. Namun Allahu a'lam, pendapat yang paling kuat adalah mazhab Malikiyah dan Hanabilah yang mengatakan bahwa diberikan rukhsah 2 hari sebelum hari raya. Berdasarkan perkataan Ibnu Umar, ya, anna Nabi SAW, ya, amara bi zakatil fitr qabla khurujin nas ila shalah. Rasulullah SAW memerintahkan untuk mengeluarkan zakat fitr sebelum orang-orang keluar menuju hari raya. Berarti ini waktu yang wajib. Adapun yang boleh, kata Ibnu Umar, kanu yurakhisun. Mereka memberikan rukhsah sehari atau 2 hari sebelum hari raya. Berarti ini perbuatan para sahabat. Karena Ibnu Umar mengatakan dahulu mereka memberikan rukhsah. Ya, ini pendapat yang paling kuat, Allahu a'lam. Dan tentunya Pak, waktu yang paling utama kapan? Waktu yang paling utama pembayar zakat fitr itu ya sebelum sholat hari raya. Maka itu adalah waktu yang paling utama. Ikhwatul Islam, saudaraku seiman, rahimani wa rahimakumullah jami'an. Kemudian akal Islam, di mana tempat kita berzakat? Tempat kita berzakat yaitu di tempat kita berada. Kalau antum sedang berada di Mekah, maka disitulah antum zakat.
Kalau antum sedang berada di Semarang, ya di situ antum berzakat. Iya. Kemudian zakat fitr dibagikan kepada siapa? Pendapat yang paling kuat, zakat fitr itu mustahiknya hanya satu, yaitu hanya untuk fakir miskin, tidak untuk 8 asnaf. Kenapa? Karena zakat fitr itu Pak, sebetulnya dia masuknya dalam kategori kafarot. Makanya Ibnu Abbas berkata begini, Farada Rasulullah SAW zakat al-fitr tuhratan lisa'im minal lagwi warrafath. Rasulullah SAW mewajibkan zakat fitr sebagai pensuci orang yang berpuasa. Berarti itu menunjukkan apa Pak? Kafarat. Untuk mensucikan. Sedangkan kafarat mustahiknya adalah hanya untuk satu orang saja. Siapa itu? Fakir miskin. Makanya Allah mengatakan fidyatun tu'amu miskin. Ya, sehingga dia sama dengan fidyah. Karena fidyah itu pun juga berfungsi sebagai kafarat. Dan Allah hanya menyebutkan bahwa untuk kafarat ataupun fidyah mustahiknya hanya satu. Siapa dia, Pak? Fakir miskin. Apa bedanya fakir sama miskin, Pak? Hah? Miskin adalah orang yang punya penghasilan tapi tidak mencukupi. Fakir adalah orang yang tidak punya penghasilan sama sekali. Namun kata para ulama, fakir miskin itu dua nama yang kalau bertemu berpisah, kalau berpisah bertemu. Maksudnya gimana? Kalau disebutkan fakir saja, masuk padanya makna miskin. Kalau disebutkan miskin saja, masuk padanya makna fakir. Tapi kalau disebutkan dua-duanya, maka berpisah maknanya. Sama dengan Islam dan iman. Iya. Jadi miskin itu dia punya penghasilan, punya. Tapi tidak mencukupi. Mana dalilnya? Kisah itu Pak, Khadir. Pernah ingat nggak Pak? Khadir membolongi kapal. Hah? Di surat apa itu? Al-Kahfi. Apa kata Khadir tentang kapal itu? Wa amma safinatu fakanat limasakin ya'maluna fil bahr. Adapun kapal itu milik orang miskin yang bekerja di lautan. Orang miskin punya kapal, Pak. Antum kalau bikin kapal sekarang berapa tuh harganya, Pak? Ya, adapun kapal itu milik orang miskin yang bekerja di mana? Di laut. Ternyata orang miskin punya kapal. Bisa saja orang punya motor miskin. Ternyata motornya digunakan buat apa? Buat usaha, tapi nggak mencukupi. Gimana? Makanya heran saya sebagian orang mengatakan, oh tuh masih punya motor tuh, berarti orang kaya. Kata siapa? Belum tentu. Bisa jadi motor itu digunakan buat cari apa? Ya, usaha. Ada orang punya usaha apa? Punya mobil apa? Mobil pick up buat jualan sayur ke sana kemari. Tapi qadarullah nggak mencukupi hidupnya gimana? Tetap disebut. Buktinya fakir miskin punya kapal untuk mencari ikan di mana? Di laut. Dan antum tahu sendiri, buat bikin kapal tuh nggak mudah, Pak. Saudaraku seiman rahimani wa rahimakumullah jami'an. Nah ini akhi. Jadi ini ya apa namanya? Yang berhak mendapatkan zakat fitr hanya satu asnaf saja, yaitu fakir miskin. Tidak untuk 8 asnaf. 8 asnaf itu untuk zakat harta, zakat mal. Iya. Kemudian tata cara membayar zakat ada 2 cara. Cara yang pertama
kolektif dengan cara dikumpulkan di masjid atau di lembaga. Berdasarkan hadis riwayat Muslim, Imam Bukhari dan Muslim meriwayatkan bahwa Abu Hurairah ditugaskan oleh Rasulullah SAW untuk menjaga makanan zakat fitr. Lihat, Abu Hurairah disuruh untuk menjaga makanan zakat apa? Fitr. Lalu datanglah pencuri malam itu, Pak. Lalu ditangkap sama Abu Hurairah. Lalu dia minta dikasihani. Dia bilang, saya miskin, punya banyak anak. Rupanya Abu Hurairah kasihan. Dilepas. Sampai 3 malam. Maka Rasulullah mengatakan, nanti malam dia bakalan datang lagi. Benar, ternyata datang. Ditangkap, kali ini Abu Hurairah tidak akan melepaskannya. Rupanya dia berkata, ya Abu Hurairah, maukah aku ajarkan sebuah bacaan, kalau kamu baca sebelum tidur, kamu akan terlindung dari setan sampai pagi hari. Apa itu? Baca ayat kursi. Di pagi harinya, Abu Hurairah lapor ke Rasulullah. Kata Rasulullah apa? Shadaqaka wa huwa kadzub. Kali ini dia benar, walaupun tukang dusta. Tahukah kamu Abu Hurairah, siapa yang 3 malam berturut-turut datang itu? Enggak tahu ya Rasulullah, itu setan. Jadi benar Pak, kalau ada jin yang suka mencuri, benar. Ya, di Indonesia namanya tuyul. Ya, bahkan pernah Uqbah bin Amir, seingat saya Uqbah bin Amir ya, beliau selalu kehilangan dia akan menyimpan gandum tuh di dirijen di drum gitu. Tapi kok setiap malam berkurang terus. Akhirnya Uqbah malam itu berjaga tidak tidur. Tiba-tiba kata Uqbah, masuk makhluk yang aneh. Kakinya kaki kuda, tangannya tangan anjing. Berbulu. Rupanya itu pencurinya, Pak. Jin. Iya. Nah ini, Pak. Itu sebagai faedah aja, Pak. Jadi ada jin memang suka mencuri, ada, betul. Sahih. Sebutkan dalam hadis-hadis yang sahih. Cara yang kedua yaitu dengan cara ngasih langsung. Langsung ke fakir miskinnya kita kasih, udah. Ini siapa yang wajib mengeluarkan zakat fitr? Yang wajib mengeluarkan zakat fitr yaitu orang yang punya kelebihan 1 sok di malam hari raya. Kalau antum punya kelebihan 1 sok, maka antum wajib membayar buat diri sendiri. Kalau punya kelebihan 2 sok, maka buat antum sama istri. Kalau kelebihan 3 sok, maka buat antum sama istri sama 1 anak. Gimana Ustadz kalau misalnya di malam hari raya tidak punya sama sekali? Antum berhak dapat zakat fitr. Saking banyaknya yang ngasih ke antum, akhirnya punya kelebihan di malam hari raya. Maka antum wajib zakat fitr. Ya, karena banyak yang ngasih, sehingga antum punya kelebihan, ya, 5 sok di malam Idul Fitr, antum wajib zakat fitr. Ya, Allahu a'lam. Nah, demikian fikih zakat fitr secara ringkas. Kita masuk sekarang ke pembahasan hari raya Id. Apa itu Idul Fitr? Id dari kata audah yang artinya kembali. Ya. Berkata Imam Ibn Taimiyah, Al-Id ismun lima ya'udu min al-istima'il am ala wajhin mu'tadin a'id. Ima bi'audi sanah atau bi'audi al-usbu' atau syahr atau nahwi dhalik. Id adalah nama untuk menunjukkan kepada sesuatu yang selalu berulang dan berkumpul. Ya. Baik itu setahun sekali atau sebulan sekali, atau seminggu sekali.
Jadi disebut Id itu secara bahasa artinya apa? Berulang. Baik setahun sekali, kemudian apa? Atau sebulan sekali, atau seminggu sekali. Dan di situ ada kumpul-kumpul. Makanya Rasulullah bersabda, La taj'alu qabri ida. Jangan kamu jadikan kuburanku sebagai id. Apa maknanya, Pak? Jangan jadikan kuburanku sebagai apa? Id. Artinya, tempat berkumpul di waktu yang sudah apa? Ditentukan dan berulang. Baik setahun sekali, atau sebulan sekali, atau seminggu sekali. Dan ternyata ini malah dilakukan oleh kaum muslimin, Pak. Sebelum Ramadan, kumpul di kuburan. Nanti nih di hari raya, habis sholat, pada kumpul lagi di kuburan. Padahal Rasulullah melarang. Rasulullah jelas mengatakan, La taj'alu qabri ida. Jangan kamu jadikan kuburanku sebagai id. Kuburan Rasul aja nggak boleh. Apalagi kuburan selain Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Nah, ini namanya id. Ya. Dan Id, akal Islam adalah hari di mana kaum muslimin bergembira. Berkata Imam Al-Baghawi, Al-Id yaumus surur. Id itu adalah hari kegembiraan. Makanya Pak, ya, disunahkan di hari raya itu memperlihatkan kegembiraan. Makanya para sahabat di hari raya sampai membuat apa Pak? Permainan di dalam masjid itu Pak. Yang disebut dengan permainan hirob. Mereka orang-orang Habasyah memainkan tombak dan pedang-pedang mereka, ya, memperlihatkan kegembiraan. Makanya di hari raya itu antum sunahnya memperlihatkan kegembiraan dengan bikin permainan, Pak. Ya, permainan-permainan yang bermanfaat tentunya Pak ya, bukan main kelereng atau enggak, permainan yang bermanfaat, yang melatih fisik dan yang lainnya ya. Itu bagus seperti itu. Ya khawatir Islam saudaraku seiman rahimani wa rahimakumullah jami'an. Baik akhwat Islam, adapun pembahasan tentang hari raya, yang pertama ketahuilah bahwa hari raya dalam Islam hanya 3. Idul Fitr, Idul Adha, dan hari Jumat. Tidak ada yang lain, tidak ada. Maka siapa yang merayakan perayaan-perayaan dan menjadikan hari raya selain 3 ini, berarti dia sudah berbuat bid'ah dalam ya Islam. Itu perayaan-perayaan yang sifatnya dianggap itu sebagai ta'abud dalam rangka mendekatkan diri kepada Allah. Makanya nggak pernah kita dengar para sahabat merayakan kelahiran Rasulullah. Pernah? Abu Bakar, Umar, Uthman, Ali. Tidak ada. Mereka yang merayakan Maulid Nabi, Pak, selalu menganggap katanya ini bid'ah hasanah. Lalu membawakan perkataan Umar, berdalil untuk mengatakan adanya bid'ah hasanah itu berdalil dan perkataan Umar. Apa kata Umar? Nikmatil bid'atu hadhihi. Sebaik-baik bid'ah itu ini. Waktu itu Umar menghidupkan kembali sholat tarawih berjamaah setiap malam. Lalu Umar mengatakan sebaik-baik bid'ah itu ini. Makanya sampai hari ini orang Syiah nggak mau sholat tarawih, Pak. Kenapa? Katanya itu bid'ah Umar. Iya. Satu-satunya firqah yang nggak mau tarawih itu Syiah. Karena mereka sangat benci kepada siapa? Umar. Kita katakan, kalian berdalil untuk mengatakan adanya bid'ah hasanah dengan perkataan apa? Umar. Oke, sekarang secara praktek, apa pernah Umar merayakan Maulid Nabi? Apa pernah Umar merayakan Isra Mi'raj? Apa pernah Umar
merayakan tahlilan yang kalian rayakan itu, dan kalian selalu berhujah dengan perkataan Umar itu untuk mengatakan adanya bid'ah hasanah, tidak pernah kita mendengar. Siapa yang lebih cinta kepada Rasulullah? Kita atau Umar? Kalian yang merayakan Maulid Nabi, ya, selalu mengklaim ini dalam rangka mencintai siapa? Rasulullah SAW. Pertanyaannya, siapa yang lebih cinta? Para sahabat atau kita? Para sahabat lebih cinta. Tapi kenapa tidak ada satupun sahabat yang merayakan? Tidak pula para tabi'in, tidak pula para tabi'ut tabi'in, tidak pula imam madhab yang 4. Imam Malik, Imam Syafi'i, Imam Ahmad, Imam Abu Hanifah, tidak ada itu. Justru yang pertama kali merayakannya ternyata orang Syiah, Rafidah. Saudaraku seiman rahimani wa rahimakumullah jami'an. Apa pernah ada para sahabat nanya ke Rasulullah, "Hei Rasulullah, kapan terjadi Isra Mi'raj? Biar kita rayain." Antum silakan baca, Pak. Perselisihan para ulama tentang kapan terjadi Isra Mi'raj itu masyhur. Ada yang mengatakan di bulan Ramadan, ada yang mengatakan di bulan Syawal, ada yang mengatakan di bulan, bahkan yang paling pendapat yang paling lemah ternyata di bulan Rajab. Kenapa kok tidak ada satupun sahabat yang nanya, "Hai Rasulullah, kapan sih Isra Mi'raj itu terjadi, hai Rasulullah?" Akhi, kalau malam Isra Mi'raj itu istimewa, pasti Rasulullah akan beritahu seperti Rasulullah SAW menganjurkan umatnya mencari Lailatul Qadar. Ya tidak. Rasulullah menganjurkan umatnya mencari Lailatul Qadar, tidak? Cari, iltamisuha fil witri fi ashril awakhir fil witri minha. Cari oleh kalian Lailatul Qadar, kata Rasulullah, di 10 terakhir Ramadan, di malam ganjilnya. Kalau malam hari raya, malam Isra Mi'raj itu istimewa, pasti Rasulullah SAW akan menganjurkan umatnya untuk mencarinya, Pak. Apa pernah Rasulullah merayakan malam nuzulul Quran? Dan anehnya orang-orang yang merayakan nuzulul Quran sendiri, Pak, nggak meyakini Allah berada di langit. Padahal nuzul Quran artinya apa? Turunnya Al-Quran, turun dari siapa? Dari Allah. Yang mana turun dari mana ke mana, Mas? Dari atas ke bawah. Kalian sendiri nggak yakin Allah berada di atas. Baik, pembahasan yang kedua, takbir. Terjadi ikhtilaf para ulama kapan dimulai takbir. Setelah para ulama semua sepakat ijma disyariatkannya takbir. Mazhab Syafi'i mengatakan takbir dimulai dari malam hari raya. Dalilnya hadis, ayat. Walitukmilul iddah walitukabbirullah, dan hendaklah kalian menyempurnakan bulan Ramadan, dan hendaklah kalian bertakbir sementara malam hari raya sudah selesai Ramadan. Sedangkan jumhur berpendapat takbir dimulai dari semenjak keluarnya kita dari rumah menuju lapangan sampai sholat. Berdasarkan hadis Ibnu Umar, bahwa dahulu Rasulullah SAW bersama beberapa sahabat, mereka keluar dari rumah dan bertakbir. Dan hadisnya dihasankan oleh Syekh Albani, Pak. Namun banyak ulama tidak setuju dengan pentahsinan Syekh Albani ini. Kenapa? Karena pertama hadis Ibnu Umar ini lemah. Dalam sanadnya ada perawi yang lemah. Dan Syekh Albani menghasankan hadis Ibnu Umar ini karena adanya penguat dari Mursal Az-Zuhri. Namun ternyata Mursal Az-Zuhri, kalau kita kumpulkan jalan-jalannya, ternyata muttorib, terjadi ittirab. Terkadang dinisbatkan kepada Imam Az-Zuhri, terkadang dinisbatkan kepada orang-orang, terkadang dinisbatkan kepada Ibnu Umar. Sehingga Mursal Az-Zuhri itu sebetulnya bukan penguat, justru menjadi ta'lil, menjadi i'lal.
ilat untuk hadis Ibnu Umar. Sehingga atas dasar pendapat yang paling kuat, wallahu alam, hadis itu pun juga tidak sahih. Ya. Maka dari itu Syekhul Islam Taimiyah merujikan pendapat mazhab Syafi'iyah. Dalam kitab Majmu' Fatawa beliau menyebutkan bahwa yang rajih bahwa takbiran boleh dimulai dari semenjak malam hari raya. Yang saya heran itu Pak, ada orang mengatakan takbiran di malam hari raya itu bid'ah. Ini tidak ada salafnya. Siapa ulama terdahulu yang mengatakan itu bid'ah? Tidak ada. Ya. Kalau itu bid'ah pasti akan dinukil. Banyak ulama mengatakan itu bid'ah. Hatta jumhur yang mengatakan dimulai di mana? Di pagi hari pun tidak mengatakan bid'ah. Ikhwatul Islam zarakus iman rahimani wa rahimakumullah jami'an. Nah ini akhi, ya. Tentang kapan dimulainya apa? Takbiran. Yang dirajikan oleh Syekhul Islam Taimiyah bahwa takbiran itu boleh dimulai pada malam hari raya. Tapi tentunya Pak, ya, takbiran dengan cara keliling pakai beduk, apalagi sekarang pakai apa itu, sound horage, itu semuanya tidak benar, mengganggu. Ya, ya udah setiap orang takbir masing-masing aja. Allahu Akbar, Allahu Akbar. Kemudian adakah lafaz dari Rasulullah SAW tentang takbiran? Tidak ada. Tidak ada satupun hadis yang sahih maupun yang dhaif yang Rasulullah menyebutkan lafaz takbiran, tidak ada. Allah hanya memutlakan walitukabbirullah. Makanya ternyata para sahabat pun takbirnya berbeda-beda. Yang selalu kita ucapkan Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, La ilaha illallah, Allahu Akbar walillahil hamd. Itu takbir Ibnu Mas'ud. Kalau Salman Al-Farisi, takbir aja. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar. Ibnu Abbas mengatakan Allahu Akbar ala ma hadana. Pokoknya yang penting takbir. Ya. Jadi tidak ada lafaz tertentu tentang masalah apa? Takbir. Karena tidak ada nas dari Rasulullah SAW. Yang ada adalah dari perbuatan para sahabat, itu pun ternyata takbir mereka berbeda-beda. Ya. Jadi antum mau pakai takbir Ibnu Mas'ud silahkan. Mau pakai takbir Ibnu Abbas silahkan. Mau pakai takbir Salman Al-Farisi silahkan. Monggo. Ya. Itu semua diperbolehkan. Kemudian Pak, disyariatkan mandi sebelum hari raya. Sebagaimana dalam hadis Ali bin Abi Thalib yang dikutip Imam Baihaqi dalam sunannya. Ya. Disyariatkan mandi sebelum hari raya. Kemudian disyariatkan memakai pakaian yang paling bagus, bukan yang baru, Pak. Paling bagus. Sebagaimana disebutkan dalam hadis riwayat Bukhari dan Muslim, Rasulullah SAW menyediakan, mengkhususkan pakaian untuk hari raya dan untuk menyambut para tamu. Jadi disunahkan Pak, kita khususkan pakaian kita yang paling bagus untuk dipakai setiap hari raya. Antum punya nggak pakaian yang antum khususkan untuk hari raya? Bagusnya sih, karena itu yang dilakukan oleh Rasulullah SAW. Khusus untuk hari raya. Yang paling bagus. Bukan yang paling baru. Kalau di Indonesia kan seakan-akan harus baru gitu Pak. Baju baru, sepatu baru. Ya nggak harus baru. Yang terpenting yang paling apa? Bagus. Ya. Kemudian akal Islam disyariatkan untuk berangkat menuju lapangan Id dengan berjalan kaki. Sunnahnya itu dengan jalan apa?
kaki demikian yang dilukakan oleh Rasulullah dan para sahabatnya, Pak. Dan Rasulullah SAW disebutkan dalam riwayat Tirmidzi, berangkat dari satu jalan, pulang lewat jalan lain. Untuk memperbanyak apa? Ya, saksi-saksi dan sebagian mengatakan dalam rangka memperlihatkan syiar. Kemudian terjadi perselisihan, Pak, tentang hukum sholat Id. Sebagian mengatakan sholat Id hukumnya sunnah muakkadah dengan pendapat jumhur. Sebagian mengatakan sholat Id hukumnya fardu kifayah. Dan ini pendapat Syafi'iyah seingat saya. Sebagian mengatakan sholat Id hukumnya fardu ain. Fardu apa? Fardu ain. Dan ini pendapat yang dibela oleh Ibnu Taimiyah. Demikian pula seingat saya Syekh Utsaimin dalam kitab Syarah Mumti. Dalilnya hadis bahwa Rasulullah SAW memerintahkan untuk menyuruh agar semua keluar menuju sholat Id. Sampai-sampai Rasulullah menyuruh wanita haid, wanita-wanita perawan dan pingitan, semua disuruh keluar. Sampai-sampai kata Ummu Atiyah berkata, wahai Rasulullah, ihdana la takunu laha jilbab. Hai Rasulullah, salah seorang dari kami nggak punya jilbab. Apa itu jilbab? Orang Indonesia memahami jilbab apa, Pak? Kerudung. Salah. Kerudung bahasa Arabnya itu adalah khimar. Jilbab itu adalah pakaian luar. Pakaian kurung yang besar. Itu jilbab. Gara-gara salah paham, banyak perempuan cuma pakai kerudung. Tapi pakai celana pensil. Katanya udah pakai jilbab. Belum. Itu baru pakai kerudung. Belum pakai jilbab. Jilbab itu beda dengan kerudung. Ayatnya pun beda. Ayat kerudung itu yang ada dalam surat An-Nur ayat 31. Ayat jilbab surat Al-Ahzab ayat 59. Beda. Jadi jangan dipahami jilbab itu kerudung. Nah, Ummu Atiyah mengatakan, hai Rasulullah, salah seorang kami tidak punya jilbab. Gimana ya Rasulullah? Kata Rasulullah, litalbasha ukhtuha min jilbabiha. Hendaklah saudarinya meminjamkan jilbabnya. Sampai-sampai nggak punya jilbab, nggak dikasih keringanan sama Rasulullah. Kata Ibnu Taimiyah, yang seperti ini tidak mungkin hukumnya sunnah. Apalagi ini syiar Islam yang sangat besar. Tidak mungkin hukumnya sebatas apa? Sunnah. Dan ini wallahu a'lam pendapat yang paling kuat yang saya condong kepadanya. Bahwa sholat Id itu hukumnya fardu ain. Atau jadi perselisihan lagi, bagaimana kalau terluput dari sholat Id? Antum yang biasa tidur pagi pas hari raya, habis subuh ngantuk, bobo. Mungkin antum Masya Allah di 10 hari terakhir sibuk cari Lailatul Qadar, paginya tidur kan. Akhirnya pas hari raya, habis subuh ngantuk, tidur, bangun-bangun jam 9, kepada bubar. Nah, bagi mereka yang terluput, apakah disunahkan mengqadha atau tidak? Ikhtilaf para ulama. Jumhur mengatakan diqadha, itu sholat sendirian di rumahnya. Ibnu Taimiyah mengatakan tidak bisa. Karena sholat Id itu adalah sama dengan hari Jumat, sholat Jumat. Disyaratkan padanya apa? Harus berjamaah. Harus apa? Berjamaah. Maka kalau antum terluput dari sholat Jumat, ada gantinya. Sedangkan sholat hari raya tidak ada gantinya. Maka dari itu kata Ibnu Taimiyah tidak bisa diganti. Dan tidak ada dalil dari Rasulullah satupun yang menggantinya. Yang menyebutkan bahwa itu harus apa?
Yang ada adalah perkataan sebagian tabi'in. Di mana sebagian tabi'in mengatakan, siapa yang terluput, hendaklah ia sholat di rumah di rumah sendirian. Wallahu a'lam. Itu yang dirojikan Ibn Taimiyah rahimahullah. Kata Islam saudaraku seiman. Kemudian sholat id, Pak, disyariatkannya di lapangan. Namun jadi masalah di negeri, terutama di negeri kita ini, Pak, di kota-kota besar tuh susah cari lapangan, Pak. Akhirnya apa? Ngambil jalan raya. Sementara jalan raya ini hak umum. Mengambil hak umum nggak boleh, pada asalnya nggak boleh. Ya, orang berlalu lalang. Ikhwatul Islam saudaraku seiman. Kecuali kalau memang pemerintah mengizinkan dan tidak mengganggu hak umum, silahkan saja. Tapi kalau itu mengganggu hak umum nggak boleh. Ikhwatul Islam saudaraku seiman rahimani wa rahimakumullah jami'an. Kalau ternyata di lapangannya tidak ada, boleh di masjid. Ya. Selama masih ada lapangan, tempat terbuka karena tujuannya kan memperlihatkan syiar. Memperlihatkan apa? Syiar. Iya. Kemudian Pak, disunahkan sholat dulu baru khutbah. Adapun sholat 2 rakaat. Rakaat pertama 7 kali takbir. Rakaat kedua 5 kali takbir. Nah, yang 7 kali takbir ini terjadi perselisihan ulama. Apakah masuk takbiratul ihram atau tidak? Saya pribadi lebih condong pada mazhab Syafi'i. Bahwa takbiratul ihram tidak masuk. Kenapa? Karena itu takbir asli sholat. Sama apa bedanya dengan rakaat kedua? Rakaat kedua, Pak, takbir intiqalnya itu perpindahan. Ketika dari sujud berdiri, dihitung enggak? Enggak. Kenapa? Karena itu takbir asli dari sholat. Demikian pula takbiratul ihram pun asli dari sholat. Dan 7 ini adalah takbir zawaid. Disebut oleh para ulama dengan takbir tambahan. Bukan takbir asli. Maka dari itu saya lebih condong berpendapat mazhab Syafi'i dalam hal ini bahwa takbiratul ihram tidak dihitung. Iya. Bagaimana kalau lupa Ustadz? Ada seorang Ustadz lupa untuk takbir 7 kali dan 5 kali. Sah. Karena para ulama mengatakan bahwa takbir zawaid itu hukumnya sunnah saja. Tidak wajib. Apakah ada bacaan di sela-selanya? Adapun dari Rasulullah tidak ada. Adapun dari sebagian sahabat yaitu dari Ibnu Mas'ud ada. Ibnu Mas'ud menganjur kita untuk menyala-nyalainya dengan zikir. Ya. Wallahu a'lam, untuk mengatakan itu sunnah butuh dalil dari Allah dan Rasulnya, Pak. Ya. Ikhwatul Islam saudaraku seiman. Disunahkan rakaat pertama membaca sabbihisma rabbikal a'la. Dan rakaat kedua membaca apa? Hal ataka hadithul ghasyiyah. Ya. Dan Rasulullah terkadang membaca rakaat pertama surat Al-Jumu'ah. Rakaat kedua surat Al-Munafiqun. Iya. Setelah selesai, kemudian disyariatkan untuk khutbah. Terjadi perselisihan para ulama, Pak. Apakah khutbah hari raya itu 2 kali atau sekali? Ya. Jumhur ulama, bahkan Ibnu Hazm mengatakan ijma, bahwa hari raya itu khutbahnya 2 kali. Sementara Atha bin Abi Rabah dan yang dirajikan oleh Syekh Utsaimin dan Syekh Albani, demikian pula Imam As-San'ani dalam Subulus Salam,
mengatakan sekali. Dan itu juga pendapat Syekh Mukbil. Kenapa? Karena dalil-dalil yang sahih hanya menyebutkan khutbah saja. Tidak mengatakan 2 kali. Iya. Bahkan disebutkan bahwa Rasulullah SAW pernah khutbah di atas rahilah, kendaraan, di atas unta. Dan kalau khutbah di atas unta tidak mungkin ada 2. Juga dikarenakan dalam riwayat Baihaqi Rasulullah SAW berkhutbah hari raya itu di atas kakinya, bukan di atas mimbar. Sehingga bagaimana akan duduk antara 2 khutbah? Tidak ada. Yang pertama kali berkhutbah di atas mimbar itu siapa, Pak? Marwan. Ya, seorang tabi'in. Dia yang pertama kali membawa mimbar untuk hari raya. Nah ini, kalau secara hadis, Pak, pendapat yang mengatakan 1 kali khutbah itu lebih kuat. Cuma masalahnya, Pak, yang mengatakan bahwasanya sekali khutbah dari tabi'in cuma Atha saja. Dan Ibnu Hazm bahkan mengatakan, ya, tidak ada perselisihan bahwa khutbah hari raya itu 2 kali. Artinya menurut Ibnu Hazm apa? Ijma. Padahal kebiasaan Ibnu Hazm itu, Pak, selalu berpegang dengan lahiriah hadis. Makanya disebut dengan dhahiri. Tapi ternyata dalam masalah ini Ibnu Hazm tidak berpendapat dengan lahiriah hadis. Kenapa? Karena menurut Ibnu Hazm sudah terjadi ijma. Iya. Oh alam, Pak. Mereka yang berpendapat kepada lahiriah hadis seperti Syekh Mukbil, Syekh Utsaimin, Syekh Albani merojikan bahwa khutbahnya hanya kali. Kenapa? Karena hadis-hadis yang sahih menunjukkan kepada hal itu. Dalil yang paling kuat dari pendapat jumhur bahwa khutbah itu 2 kali kias kepada khutbah Jumat. Namun kalau kita perhatikan antara khutbah Jumat dengan khutbah hari raya itu banyak perbedaan, Pak. Pertama, khutbah Jumat hukumnya wajib. Mendengarkan khutbah Jumat hukumnya wajib. Sedangkan mendengarkan khutbah hari raya hukumnya sunnah, tidak wajib. Ya. Yang kedua, khutbah Jumat itu duluan baru sholat. Sedangkan hari raya sholat dulu baru khutbah. Banyak perbedaan antara 2 khutbah itu. Sehingga untuk dikiaskan sulit sebetulnya. Ya, wallahu alam. Tapi kalau memang kita berkhutbah gara-gara sekali khutbah jadi ribut, ya udah kita nggak masalah khutbah 2 kali untuk menghindari mafsadah. Wallahu alam. Kemudian akhir para sahabat setelah sholat mereka tahniah, mengucapkan taqabbalallahu minna wa minkum. Jadi tahniah itu sebaiknya setelah sholat, bukan sebelum apa? Sholat. Kalau kita kan malam-malam udah, bahkan masih puasa aja, wah, udah nggak sabaran pengen lebaran, Pak. Iya. Kalau para sahabat setelah sholat baru tahniah, saling mengucapkan taqabbalallahu minna wa minkum. Apa boleh dengan selain yang lain? Boleh. Fatwa Syekh bin Baz, Syekh Utsaimin, para masyayikh selain taqabbalallahu minna minkum boleh. Kenapa? Karena tahniah itu ya tidak ada lafaz khusus dari Rasulullah SAW. Sebatas tahniah baik dengan taqabbalallahu minna minkum atau dengan Idun Mubarak. Kalau orang Indonesia minal aidin wal faizin, silakan. Semua itu diperbolehkan. Ya, memang khilaf di kalangan para ulama, namun pendapat yang paling kuat ya diperbolehkan dengan lafaz yang menunjukkan kepada apa? Tahniah. Baik, semoga yang saya sampaikan bermanfaat.
Wabillahi taufik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. اللهم أهل علينا رمضان بالأمن والإيمان والسلامة والإسلام والتوفيق لما تحب وترضى يا ذا الجلال والإكرام. Ramadan telah Allah hadirkan sebagai rahmat dan cahaya bagi hati orang-orang yang beriman. شهر رمضان الذي أنزل فيه القرآن. Bulan diturunkannya Al-Quran, petunjuk bagi manusia dan pembeda antara yang hak dan batil. هدى للناس وبينات من الهدى والفرقان. Puasa bukan hanya menahan lapar, tetapi mendidik jiwa agar bertakwa sebagaimana tujuan yang Allah tetapkan. Di bulan ini, pintu ampunan dibuka, doa-doa diangkat, dan rahmat Allah diluaskan.